Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ikhlas. Kita sering mendengar kata-kata ikhlas. Ikhlas itu salah satu ibadah daripada hati, ibadah qalbiyah. Mudah untuk diucapkan tapi sangat susah untuk dilaksanakan. Ikhlas secara bahasa artinya murni atau selamat, sehingga ikhlas menurut istilah adalah seseorang beramal murni semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Para ulama salaf terdahulu mereka berlomba dalam melakukan keikhlasan supaya tidak diketahui oleh orang, yang tahu hanya dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada ulama yang melakukan berupa ibadah ghairu mahdoh, artinya dia melakukan bersedekah dan sebagainya. Itu pertama dengan cara dia mencari siapa orang yang layak untuk dikasih sedekah. Maka dia intai itu seseorang di mana dia biasa singgah, kemudian di mana dia suka meletakkan tas atau celananya. Dia di sana, ulama tersebut selaku melakukan sedekahnya, infaknya kepada orang tersebut dengan diam-diam. Dia letakkan tuh uang 1 dirham, 2 dirham di celananya atau di tasnya, sehingga orang yang mempunyai tas atau celana tersebut ketika pulang ke rumah dia merasa, oh ini ada uang dinar atau dirham, sehingga dia belanjakan, kasihkan untuk istrinya. Mungkin ada orang pengen bersedekah dengan ikhlas, tidak diketahui oleh orang lain. Ada juga ulama yang dia melakukan sedekahnya supaya tidak diketahui oleh orang. Dia mengintai kemana nih seseorang itu pergi setiap harinya, jalan mana yang dia lewatin, sehingga setelah diteliti maka dia letakkan tuh uang yang akan dia berikan kepada orang tersebut sebagai sedekah di jalan yang biasa dilewati oleh orang miskin tersebut, sehingga diambillah itu uang, sehingga orang yang miskin tadi, orang yang berhak tadi, dia merasa ini mungkin ada orang bersedekah dengan tanpa ingin diketahui oleh orang lain. Itulah beberapa cara ulama terdahulu melakukan keikhlasan, artinya dia bersedekah dengan semata-mata hanya mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Bayyinah ayat 5, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin hunafa'a. Dan tidaklah mereka diperintahkan untuk beribadah kepada Allah, hanya beribadah kepada Allah hanya karena ikhlas. Tidaklah mereka diperintahkan oleh Allah untuk beribadah kecuali dia dengan ikhlas karena agamanya. Itulah Allah perintahkan kepada kita agar senantiasa beribadah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini tentunya kita sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala, sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala, maka mari kita senantiasa beribadah, baik ibadah mahdoh atau ghairu mahdoh, murni karena Allah Subhanahu wa taala. Imam Syarqawi membagi tingkatan jenis ikhlas kepada 3. Pertama, tingkatan ikhlas sebagai seorang hamba atau ibadallah. Ada lagi ikhlas sebagai seorang yang muhibbin, cinta kepada Allah.
ada lagi ikhlas bagi orang yang ahli ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, sebagai hamba Allah. Bagaimana cara ikhlas seperti kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala pada umumnya? Mereka tentunya ikhlas menghindari diri ibadah untuk tidak riya, ingin dilihat, ingin dipuji oleh orang lain. Sebagaimana dalam surat Al-Ma'un dikatakan, salah satu ciri pendusta agama adalah ketika orang itu beribadah riya atau ingin dilihat, dipuji oleh orang lain. Maka seorang hamba agar menjadi ikhlas, dia ibadah bukan karena orang lain tapi karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga pada umumnya seorang hamba ibadah Allah, tingkatan ikhlasnya adalah dia beribadah semata-mata ingin selamat dari nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingin mendapatkan pahala dari Allah. Ingin mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak salah bagi kita seorang hamba, manakala kita ibadah mengharap pahala dari Allah, kita ibadah mengharap agar kita mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tingkatan kita masih tingkatan hamba Allah Subhanahu wa ta'ala secara umum. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ada lagi tingkatan hamba Allah, yaitu muhibbin ilallah. Orang-orang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini orang-orang yang muhibbin, cinta kepada Allah, tingkatan ikhlasnya berbeda dengan kita sebagai hamba yang mulia, sebagai hamba Allah secara umum. Apa tingkatan keikhlasan mereka? Mereka ibadah bukan karena ingin selamat dari nerakanya Allah. Mereka ibadah bukan karena hanya mengharap surganya Allah. Mereka ibadah bukan karena ingin mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi seorang muhibbin, cinta kepada Allah, dia beribadah semata-mata karena kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah tingkatan ikhlas yang kedua. Bagi seorang muhibbin kepada Allah, cintanya dia menjadikan dia ibadah kepada Allah lillahi ta'ala. Semuanya, yang pertama karena Allah, yang kedua karena Allah. Bedanya yang pertama karena Allah tapi mengharap dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi yang muhibbin karena Allah tapi mengharapkan cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tingkatan yang ketiga, terakhir, kata Syekh Imam Sarqawi mengatakan bahwasanya ada tingkatan ikhlas dari ahlul ma'rifah. Ahlul ma'rifah itu siapa? Orang yang mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia melakukan ibadah kepada Allah tidak semata-mata karena mengharapkan surga Allah. Dia tidak mengharapkan karena berbebas dari neraka Allah. Dia tidak mengharapkan ibadah karena mendapatkan pahala dari Allah. Juga dia mengharapkan ibadah bukan karena pengen dicintai oleh Allah, tapi dia ibadah ikhlas karena benar-benar mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya dia pengen bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas dirinya yang telah dijadikan sebagai makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah diantaranya tiga tingkatan ikhlas yang perlu kita ketahui, sehingga kita ini dikategorikan ikhlas yang tingkatan mana? Apakah sebagai hamba Allah, apa sebagai ahli muhibbin kepada Allah, atau cinta kita ahli ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai penutup, gambaran ikhlas buat kita adalah, contohnya, mohon maaf, ketika kita buang air besar, apakah yang kita keluarkan suka dilihat oleh kita? Ketika kita buang air kecil, buang air besar, tentunya kita ikhlas. Apa yang dikeluarkan terserah warna apa, berupa bentuk apa, itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kita ikhlas tidak melihat apapun yang apa kita keluarkan. Itulah salah satu daripada contoh ikhlas yang mungkin ya bagi diri kita, bahwasanya ikhlas kita ikhlas karena Allah, karena semata-mata ingin menghadap ridha Allah,
mengharapkan pahala dari Allah, mengharapkan surganya Allah Subhanahu wa taala, dan mengharapkan terbebas dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kultum yang singkat ini bisa bermanfaat untuk diri saya sendiri dan para pemirsa sekalian. Akhirnya, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.